Kalau memang tidak ada masalah, tidak ada kesalahan apapun, ya nggak usah dihapus. Boy William nggak ngapus tuh, biarin aja gitu. Kalau emang nggak terkait gitu ya, tidak ada sangkut pautnya dengan Helena Lim, nggak apa-apa dong gitu ya. Apa jangan-jangan ada sangkut pautnya? Selamat malam semuanya. Dalam beberapa hari terakhir ini media kita ramai sekali soal kasus korupsi tambang ilegal timah. Dan ini kemudian menarik perhatian media ramai sekali gara-gara kasus korupsi ini melibatkan dua orang tokoh yang memang cukup dekat dengan media, atau selama beberapa tahun terakhir ini kerap diberitakan kemewahan dan gaya hidupnya, yaitu Harvey Muiz dan Helena Lim. Jadi kasus korupsi tambang ilegal timah ini mencuat pemberitaannya, dibicarakan oleh hampir semua media mainstream, itu gara-gara dua orang tokoh ini gitu ya. Padahal sebelumnya ini sudah ada 14 tersangka lain sebelum dua orang ini. Tapi gara-gara dua orang ini masuk gitu ya, Helena Lim dan Harvey Muiz, inilah yang kemudian pemberitaannya menjadi sangat heboh sekali, karena katanya menurut taksiran ini sampai merugikan negara sampai sekitar 271 triliun rupiah, bukan lagi miliar, triliun gitu ya. Dan saya terus terang tidak terlalu tahu keduanya karena tidak terlalu ngikutin gitu ya. Tapi Harvey Muiz ini katanya adalah suami dari Sandra Dewi. Ya, meskipun sebagian kita mungkin tidak terlalu memahami atau tidak terlalu tahu bedanya Sandra Dewi dan Dewi Sandra, ini adalah dua orang yang berbeda. Tapi kalau kita dengar nama Dewi Sandra atau Sandra Dewi, kita tahu bahwa ini adalah artis di masanya. Dan suami artis ini ternyata dalam beberapa pemberitaan itu kerap memamerkan kekayaannya gitu ya. Beli jet pribadi ratusan M, beli cincin dan sebagainya, jalan-jalan ke luar negeri gitu. Begitu juga dengan Helena Lim. Terus terang saya juga nggak tahu gitu ya. Tahu Helena Lim ini gara-gara ya ada pemberitaan atau kasus soal timah. Dan Helena Lim ini ternyata menurut pemberitaan di beberapa media, dia terkenal sebagai Crazy Rich Pig. Ya, saya kalau sama yang ada embel-embelnya Crazy Rich itu saya jarang kenal gitu ya, atau sampai sekarang tuh belum pernah ada yang kenal kepada Crazy Rich ini. Tapi kalau ada orang kaya, orang-orang kaya di Indonesia saya kenal gitu ya. Jadi kalau yang Crazy Rich ini saya nggak paham gitu ya, mereka ini kaya dari jalur yang mana gitu. Karena kalau kita lihat daftar orang terkaya di Indonesia itu kan sudah ada sebenarnya gitu ya, lengkap dengan perusahaan dan sahamnya. Kita bisa lihat gitu ya, dan kita bisa pantau dari akun media sosial mereka gitu ya, jarang sekali atau bahkan tidak ada yang memamerkan kekayaan atau barang-barang mewahnya. Dan kalau ketemu dengan orang atau minimal ketemu dengan saya gitu ya, nggak pernah sampai kemudian pakai jam tangan yang wah 3M, 4M. Ya pakai biasa aja, jam tangan biasa, atau bahkan ada yang nggak pakai jam tangan. Tapi kalau Crazy Rich, wah itu wajib itu, jam tangan 2M, cincin 5M, kan, baju ratusan juta gitu kan. Dan itulah yang dipertontonkan oleh Helena Lim selama beberapa tahun terakhir ini. Saya kemudian jadi tertarik untuk cari tahu Helena Lim ini siapa gitu, karena pemberitaannya itu banyak sekali dan menurut orang-orang Crazy Rich gitu ya. Dan dari penelusuran yang saya lakukan, saya akhirnya mendapatkan video beberapa tahun yang lalu antara Helena Lim dengan Boy William gitu. Dan ada satu pernyataan menarik dari Helena Lim yang menurut saya ini patut untuk kita pelajari, karena Helena Lim bilang, saya mulai ini usaha semuanya dari nol, boy. Ya seperti kebanyakan orang-orang kaya atau orang-orang kaya di media sosial gitu ya, kalau ditanya soal kekayaan, memulai bisnis, selalu jawabannya ya saya mulai dari nol. Tapi gara-gara kasus timah atau tambang timah ilegal ini, ke depan kalau ada orang-orang kaya memberi motivasi kita dengan jawaban saya mulai usaha dari nol, kita harus tanya balik gitu ya, nolnya berapa? Karena nol itu nggak sama gitu. Bisa saja dia mulai dari nol, tapi nolnya 9 atau 12 misalkan gitu ya. Atau bisa aja dia mulai dari nol, tapi 0,8 triliun misalkan, nol juga kan. Mulai dari nol gitu. Jadi satu-satunya yang menurut saya benar-benar memulai dari nol gitu ya, itu hanya Pertamina. Tapi itu pun sekarang sudah ada yang campur air. Jadi kalau saya ngelihat Helena Lim dari
videonya Boy William mulai dari nol gitu ya, dari susah dan sebagainya, sekarang kemudian menjadi pengusaha kaya raya. Oh, mungkin karena nolnya nol timah. Ya, teman-teman, setelah Helena Lim tersangka kasus korupsi di dalam tambang timah, maka Kaisang Pangarep selaku anak Presiden Jokowi berburu-buru untuk menghapus video bersama Helena Lim ini. Dan apa yang menjadi tindakan Kaisang ini menjadi sorotan publik, dan publik bertanya-tanya kenapa dia bisa menghapus video itu. Ya, kalau memang tidak ada apa-apa ya biarin saja, ya tidak masalah. Nah, di sini dikatakan teman-teman ya, dari suara.com, Kaisang panik hapus konten bareng Helena Lim, Dr. Tifa ayo selak konangan. Nah, ini juga Dr. Tifa ya angkat suara dalam hal ini tentang tindakan Kaisang ini. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mendadak menghapus kontennya bersama Helena Lim di podcast YouTube miliknya. Bukan tanpa alasan, penghapusan konten ini dilakukan setelah Helena Lim ditetapkan sebagai tersangka korupsi kasus timah yang merugikan negara 271 triliun. Ya, sangat besar sekali, 271 triliun, bukan miliaran lagi. Aksi putra bungsu Presiden Jokowi menghapus konten bersama Helena Lim itu sontak menuai sorotan. Salah satunya datang dari pegiat media sosial Dr. Tifa. Melalui akun Dr. Tifa yang membagikan tangkapan layar pemberitaan mengenai Kaisang menghapus konten Helena Lim. Penghapusan itu sendiri telah memicu kehebohan warganet. Netizen heboh Kaisang hapus konten Helena Lim tersangka kasus korupsi 271 triliun. Demikian judul berita yang dibagikan oleh Dr. Tifa di akun resminya Senin 1 April 2024. Tak hanya itu, Dr. Tifa juga menilai bahwa Kaisang panik sehingga cepat-cepat menghapus konten tersebut. Bahkan lanjut Dr. Tifa, bukan tidak mungkin adik Gibran Raka Buming Raka itu menyembunyikan sesuatu. Hayo lo, cepat-cepat hapus sang, selak konangan kowe keburu ketahuan kamu, sang, tulis Dr. Tifa dalam cuitannya seperti dikutip suara.com. Nah, itu teman-teman tentang tanggapan dari Dr. Tifa tentang tindakan Kaisang ini di dalam penghapusan kontennya bersama dengan Helena Lim di akun YouTube-nya. Dan ini menjadi pertanyaan publik karena Kaisang menghapus video itu setelah Helena Lim ini ditetapkan sebagai tersangka, sehingga publik bertanya-tanya ada apa dengan hal itu, kenapa bisa Kaisang ya sepanik seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana dengan kronologi ya korupsi di timah ini teman-teman ya, yang menjerat suami Sandra Dewi dan juga Helena Lim ini. Oke, kronologi korupsi timah jerat suami Sandra Dewi hingga Helena Lim. Kejaksaan Agung menetapkan Harvey Muiz menjadi tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022. Harvey Muiz yang juga dikenal sebagai suami artis Sandra Dewi merupakan Presiden Komisaris Perusahaan Batubara PT Multi Harapan Utama. Selain itu dikabarkan memiliki saham di sejumlah perusahaan batubara lain seperti PT Rivinet Bangka Tim, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, CV Venus Inti Perkasa, dan PT Tinidor Internusa. Nah, peran Harvey Muiz sebelumnya Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi peran Harvey dalam perkara ini. Dia mengatakan sekitar 2018 sampai 2019 Harvey selaku perwakilan PT Refinet Bangka Tin atau RBT diduga menghubungi Direktur Utama PT Timah saat itu Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani. Riza sebelumnya telah
ditetapkan menjadi tersangka lebih dahulu oleh Kejagung. Menurut Kuntadi, Harvey meminta Riza mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Setelah beberapa kali pertemuan, kata dia, disepakati kerja sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Kuntadi mengatakan setelah itu Harvey diduga memerintahkan para pemilik smelter menyisihkan sebagian keuntungan dari usahanya. Keuntungan itu kemudian dibagi untuk Harvey dan sejumlah tersangka lainnya. Kejaksaan menduga pemberian uang tersebut disamarkan sebagai dana corporate social responsibility. Dana tersebut disalurkan kepada Harvey melalui perusahaan PT Quise yang difasilitasi oleh tersangka lainnya, yakni Helena Lim. Atas perbuatannya, Kejagung menjerat Harvey dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang RI tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kejagung juga menahan Harvey di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari pertama sejak 27 Maret hingga 15 April 2024. Selain Harvey Mois, Kejagung juga menetapkan Crazy Rich Pig Helena Lim selaku manajer PT KUS. Yang berikut kronologi kasus korupsi timah. Nah, ini kronologi kasus korupsi timah ini, teman-teman. Awal kasus timah. Timah awalnya terseret kasus korupsi setelah Kejagung menetapkan 5 orang tersangka yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Tahun 2015 sampai 2022 salah satunya adalah ex Dirut PT Timah Tbk Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan, tim penyidik pada Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah meningkatkan status 5 orang saksi menjadi tersangka, yakni sebagai berikut. SG alias AW selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. BMBG selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. CHT alias ASN selaku Direktur Utama CV VIP atau perusahaan milik tersangka TN alias AN. DMRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016 sampai 2021. 5 EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2017 sampai dengan 2018. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan pasal yang disangka kepada kelima tersangka adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Jo Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.